American Holocaust, David Stannard itu penulisnya pernah bilang begini, pembunuh paling besar di dunia bukan perang dunia kedua, tapi Amerika ketika menduduki benua Amerika. Karena dulu di Amerika ada Indian yang jumlahnya seratusan juta. Itu sekarang habis. Ada satu hadis Rasul berkata begini, ada sebuah kota, sebelahnya lautan, sebelahnya daratan. Orang mengira Konstantinopel, tapi ada ulama yang mengatakan ini kota Roma. Sebelahnya lautan, sebelahnya daratan. Maka kata Rasulullah, tidak terjadi hari kiamat sebelum 70.000 Bani Ishak datang ke sana. Kemudian mereka membuka kota itu, dan mereka tidak membukanya dengan perang, tidak dengan tombak, tidak dengan panah, tapi dengan ucapan takbir dan tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka kata Rasul, satu tembok lepas. Saya ingin bertanya karena ketidaktahuan saya, saya ingin bertanya karena ketidaktahuan saya dan kekurangan ilmu saya. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa sih kok Muhammad Al-Fatih mau nyerang Konstantinopel? Apakah karena hanya hadis saja? Jadi yang di pikiran saya itu apakah karena hadis saja dia nyerang? Kan logikanya menurut saya ya kan gini, masa sih apakah ajaran Islam seperti itu? Apakah umat Islam datang berbondong-bondong tiba-tiba nodong Konstantinopel, padahal kan salahnya apa gitu? Apakah masa iya kayak gitu? Apakah ajaran Islam seperti itu? Itu yang saya pengen tanyakan gitu. Saya masih bingung kenapa kok umat Islam berbondong-bondong, emang salahnya Konstantinopel apa? Berarti boleh dong saya kayak gini, saya datang ke lahan seseorang yang megah, saya bawa pasukan saya bilang gini, kamu harus serahin lahan kamu secara damai atau perang sama saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan Roma itu sekarang kan nanti akan takluk Roma. Terus Roma itu kan sekarang ada di suatu negara Italia. Nah, gimana caranya kita mau naklukin? Masa ya saya bawa pasukan bondong-bondong ke suatu negara, nanti negara lain ketawain saya gitu kan. Baik. Itu pertanyaan saya, semoga Ustadz bisa paham. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus sekali, silahkan. Fadhal. Oh langsung? Oh baik. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, ada beberapa hal yang terjadi di masa lalu yang itu tidak ada lagi sekarang, yang itu adalah sesuatu yang wajar di masa lalu tapi aneh sekarang. Dan bisa jadi aneh di masa lalu tapi nggak aneh sekarang. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian, zaman dulu terutama ibu-ibu, ada cewek keluar pakai kutang saja. Zaman dulu kira-kira cewek baik-baik atau nggak baik? Keluar pakai kutang aja, cewek baik-baik atau yang nggak baik? Zaman sekarang itu ada cewek keluar pakai kutang saja, itu followernya banyak. Karena kenapa? Karena dianggap trendy, dianggap fashionable, bikin lagu, kalian semua suci, aku penuh dosa, paham itu sekalian? Yang nggak ketahui berarti orang-orang zaman old kan itu kan ya. Oke. Nah ini kemudian yang memang zaman sekarang ada, zaman dulu nggak ada. Zaman dulu itu adalah sesuatu yang nggak umum, sekarang umum. Begitupun juga dengan yang namanya jihad fisabilillah, dengan perang. Zaman dulu adalah sesuatu yang biasa. Oke, mengenai Konstantinopel kira-kira seperti apa? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ngomong-ngomong, ketika saya pergi ke Amerika, saya ditanya, selalu kalau saya ditanya tentang Islam, selalu ditanya begini, Islam itu kan agama perang, agama pedang, selalu disebarkan dengan pedang dan perang. Berarti Islam itu agama barbar, agama jahat. Pertanyaan saya sederhana, dia ngomong begitu pakai data atau cuma nuduh? Pakai data atau cuma nuduh? Hah? Data atau nuduh? Coba lihat. Coba buka Google nanti pulang ke rumah. Coba ketik war with the most casualties. Perang dengan korban yang paling banyak. Kira-kira perang apa yang paling banyak korbannya? Perang apa yang paling banyak korbannya? Kira-kira aja. Hah? Perang apa? Hah? Perang Dunia Kedua, bagus. Ini anak-anaknya lebih pintar daripada bapaknya, Masya Allah. Perang Dunia Kedua 25 juta orang. Yang kedua kira-kira apa? Perang Dunia Pertama 15 juta orang. Yang berikutnya perang saudara, perang sipil, perang apa segala macam. Tapi benar nggak Perang Dunia Kedua itu yang paling banyak makan korban jiwa? Enggak. Dalam bukunya American Holocaust, David Stannard
itu penulisnya pernah bilang begini, pembunuh paling besar di dunia bukan perang dunia kedua, tapi Amerika ketika menduduki benua Amerika. Karena dulu di Amerika ada Indian yang jumlahnya seratusan juta. Itu sekarang habis. Berarti yang dihabisin berapa? Sekitar seratusan juta orang. Habis kemudian oleh bangsa Amerika. Berarti pembunuh terbesar di antara list 1 sampai 10 itu ada orang muslim nggak? Nggak ada. Suatu waktu saya punya guru ahli Aikido Jiu-Jitsu. Tahu Aikido Jiu-Jitsu tahu? Ilmu bela diri suka banting-banting orang itu loh. Ini ada satu guru ahli Aikido Jiu-Jitsu, saya pernah ngelihat dengan mata dan kepala saya sendiri, Masya Allah, itu orang belum ketemu tangannya sudah kebanting, Masya Allah. Belum ketemu tangan sudah kebanting. Saking ahlinya dia ini. Dia pernah pergi ke Jepang, ketemu dengan Grand Sheikh yang ngajarin Aikido Jiu-Jitsu, kemudian Grand Sheikh-nya bilang begini, kamu muslim ya? Iya. Oh, saya kagum dengan Islam. Kenapa? Islam itu ajarannya kayak Bushido Jepang. Lah kenapa? Sangat kesatria. Dan saya kagum dengan orang Islam karena Islam adalah satu-satunya agama yang boleh perang. Lantas guru saya ini bilang begini, kamu main-main sama saya, ngece kamu ya, kira-kira gitulah. Lalu Grand Sheikh-nya bilang begini, enggak, saya serius. Lihat, Islam adalah satu-satunya agama yang punya aturan perang, makanya perangnya susah. Coba lihat perangnya di dalam Islam. Kata Rasul, jangan bunuh pendeta, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh yang tidak bersalah, jangan bunuh para perempuan, jangan membumi hanguskan tempat ibadah. Yang sudah masuk tempat ibadah jangan dicari lagi, jangan potong pohon tempat berteduh orang. Betul? Itu susahnya minta ampun. Maka perang dalam Islam susah. Agama yang lain, kata dia, nggak diatur perangnya, makanya perang terus. Paham teman-teman sekalian? Oke, coba lihat, balik lagi pada Konstantinopel. Konstantinopel dengan Islam itu kelas yang tidak terelakkan. Zaman dulu yang memerangi Islam pertama kali itu orang-orang Konstantinopel. Perang apa? Satu, ketika Rasul masih ada namanya perang Mu'tah. Bukan perang Mut'ah, itu beda ya. Perang Mu'tah. Di tempatnya di daerah namanya Mu'tah, itu perang antara Rasulullah dan Konstantinopel. Heraklius dengan kemudian prajurit-prajurit Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yarmuk, sama. Perang apa lagi setelah perang Yarmuk? Mereka yang nyerang. Perang Malazgirt pada tahun 1071 dengan Turki Saljuk. Itu mereka juga yang nyerang. Apalagi banyak lagi perang-perang yang lain sampai akhirnya terjadi penaklukan Konstantinopel. Jadi itu tidak terelakkan sama sekali. Karena kalau misalnya kita kemudian tidak berjihad ke sana, mereka yang futuh ke kita. Oke, kalau gitu kita lihat yang beberapa alasan yang lain. Sekarang saya tanya, teman-teman pernah nonton film bioskop? Pernah? Yang bagus tapi pernah? Kalau pas nonton film yang bagus, kasih tahu teman-temannya nggak? Setelah nonton kasih tahu teman-temannya nggak? Kamu harus nonton, bagus banget bro, keren, benar-benar keren bro. Pertanyaan saya, kalau sama film yang bagus saja Anda sebarkan kemana-mana, Anda merasa Islam ini bagus atau tidak? Anda merasa Islam bagus atau tidak? Anda sebarkan atau tidak? Maka penyebaran di dalam Islam namanya futuhat. Futuhat itu jihad. Futuhat membuka, bukan memerangi. Membuka, bukan menjajah. Makanya di dalam Islam, coba baca kisah-kisah penaklukan Islam, itu orang-orang meminta ditaklukkan oleh Islam. Misalnya contoh, orang Yahudi yang ada di Syam, yang ada di Palestina sekarang bilang begini, lebih baik kami ditaklukkan oleh Islam. Lah kenapa? Pas kami ditaklukkan oleh Romawi, kami diusir dari kota Yerusalem. Ketika kami ditaklukkan oleh Islam, kami boleh pergi ke Yerusalem. Maka lebih baik Islam daripada yang lain. Orang Nasrani ketika di Syam juga mereka berkata, lebih baik kami dijajah oleh Muslim daripada dijajah oleh Romawi. Padahal kita bukan menjajah. Lah kenapa? Bagi mereka, ketika orang Muslim yang menguasai, mereka lebih tenang, mereka lebih adil. Bisa dipahami teman sekalian. Itu Islam, futuhat, bukan memerangi, bukan menjajah. Jadi kalau bisa kita pengen menyebarkan, itu yang kita lakukan, bukan memerangi, tapi membuka. Oke, berbicara tentang kota Roma, bagaimana penaklukannya? Ada satu hadis, Rasul berkata begini, ada sebuah kota, sebelahnya lautan, sebelahnya daratan. Orang mengira Konstantinopel, tapi ada ulama yang mengatakan ini kota Roma. Sebelahnya lautan, sebelahnya daratan. Maka kata Rasulullah, tidak terjadi hari kiamat sebelum 70.000 Bani Ishak datang ke sana. Kemudian mereka membuka kota itu, dan mereka tidak membukanya dengan perang, tidak dengan tombak, tidak dengan panah, tapi dengan ucapan takbir dan tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka kata Rasul, satu tembok lepas.
Allahu Akbar, la ilaha illallah, satu tembok lepas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, mereka masuk dengan damai, berarti tidak dengan perang. Jadi dengan apa? Dakwah. Coba lihat, kemarin saya diceritain oleh seorang ustadz yang dia pernah pergi ke Suriah. Dia berkata begini, ada satu kota yang dibebaskan oleh mujahidin di Suriah itu tidak dengan senjata, tidak dengan apapun, tapi dengan takbir dan tahlil. Dulu mungkin kita merasa gimana caranya, ternyata begini ceritanya. Ketika datang mereka ke situ, ada penjaga-penjaga di situ, mereka itu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung lari semua itu orang-orang. Jadi orang-orang itu takut karena takbir. Ya mungkin bukan begitu keadaannya pas di Roma, tapi bisa jadi karena dakwah kita masuk ke sana. Dan 70.000 Bani Ishak itu bukan orang-orang Arab, karena Bani Ishak itu bukan Bani Ismail. Bisa dipahami ya? Berarti itu bisa jadi adalah orang-orang Eropa yang masuk Islam, mereka membuka kota itu sendiri. Karena pada faktanya kalau teman-teman buka Pew Research, pada tahun 2050 maka kaum muslim sudah setara dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Bahkan ada banyak yang memprediksi bahwa Islam di tempat-tempat di Eropa sudah mencapai 10-15% populasi. Dan untuk pertama kalinya Eropa tidak akan didominasi oleh orang Kristen karena mereka sudah di bawah 50%. Itu data dari Pew Research. Artinya adalah apa? Dakwah, bukan perang. Gitu ya. Tapi kira-kira zaman depan nanti masih ada perang atau tidak? Masih. Karena perang tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Artinya kaum muslim itu sifatnya kesatria. Maka mereka tidak lari seperti orang-orang Yahudi. Tapi mereka nggak nyari musuh. Kata Rasulullah, jangan cari musuh. Tapi kalau ada musuh di depan kalian, jangan lari. Bisa difahami teman sekalian. Jangan cari musuh, jangan mengharap mati, jangan mengharap perang. Tapi kalau sudah musuh di depan Anda, jangan lari. Bisa difahami teman sekalian? Adil Islam kira-kira? Oke, baik.